Masih sepi nih sepertinya Bu Alia. Iya, belum keluar nih. Oh iya, saya nggak sebentar. Ini. Bapak Ibu bisa unmute sendiri ya bila ingin berbicara atau menanggapi. Silakan. Hari ini sebenarnya kita sesi tambahan ya Bu Alia ya, harusnya secara asinkronus. Jadi silakan kami memberikan waktu kepada Bapak Ibu, misalnya masih ada kendala-kendala seperti itu. Jadi bukannya kami presentasi lagi, gitu ya Bu Alia ya. Ya, silakan Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung open mic. Karena di grup sepertinya banyak pertanyaan, jadi kita tuntaskan di sini dulu, kalau bisa. Silakan Bapak Ibu. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah dijawab, berarti tidak kita ulang-ulang ya Bu Alia ya. Iya. Silakan Bapak Ibu bila ada masih kendala. Ini kami buka room memang hanya untuk Bapak Ibu yang mengalami kendala ya. Jadi silakan bila ada kendala, silakan diutarakan atau tentang tugas-tugasnya masih belum jelas juga silakan. Sini ada Ibu Sri Dewi, Bapak Seno Sudrajat, lalu ada Bapak dari SMA Presiden, Ibu Irmawati, Ibu Yuniarti Snania, Pak Reza, Pak Ded, ini Ibu atau Bapak ya? Dede Indri, kami Satul Jamiah, ada Nurbaina, Ira, Ernawati, Erlina, ada Bu Pinkan, Bu Fitria, dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu, kita diskusi saja hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali perihal kuisisnya atau penugasan atau pengimbasannya bagaimana seperti itu? Silakan bisa langsung open mic. Kalau misalnya tidak ada, bisa kita end meeting ya Bu Alia ya. Ya. Silakan Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi menjelang siang. Ini memang kendala untuk saya di hari pertama itu terlambat gabung sehingga dalam menerima penjelasan materi itu sangat kurang. Lalu gangguan koneksi juga. Nah, kemudian terdengar bahwa kemarin ada juga ikut saya bahwa kita ada melakukan tanggung jawab tugas pengimbasan ya kepada 10 teman-teman kita. Nah, ini saya jujur saja memang belum jelas bentuk pengimbasan yang kita sampaikan kepada teman-teman kita di unit. Apakah terbatas untuk pembuatan kuisis atau bentuk apa begitu? Ini terus terang belum mengetahui ya. Mengapa demikian? Karena memang di hari pertama terkendala macam-macam gitu, tidak ikut full dalam kegiatan. Kemudian ada juga mengikuti sih kemarin, cuma dalam bentuk praktek pembuatan kuisis dan sebagainya tertinggal begitu. Tapi bisa saja dengan ya belajar tambahan dari YouTube mungkin bisa untuk itu. Yang belum jelas saya ketahui dan belum pasti saya tahu itu yang diimbaskan itu apa? Apakah hanya buat kuis saja misalnya atau termasuk ini mengajak teman-teman untuk akun pembelajar ID-nya itu? Jujur kami dan teman-teman juga setelah pelatihan ini baru menyadari betapa pentingnya akun belajar ID itu untuk tiap unit. Mungkin itu saja Kakak atau Ibu. Bu, makasih. Kembalikan. Oke, silakan Bu Alia.
Oke, sebentar saya izin share screen ya. Sebentar. Diubah tabs dulu. Oke, sudah muncul? Ya, Sudah. ya. Nah, jadi di sini untuk materi pengimbasannya ya Pak ya, pada peserta nanti ya. Oke, di sini Bapak Ibu bisa di Google Classroom-nya ya, scroll ke bawah. Nah, di sini ada topik panduan dan petunjuk pelaksanaan. Nah, di sini ada panduan. Panduan ini isinya bagaimana cara mengerjakan kuis sampai membuat presentasi dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini ada petunjuk pelaksanaan pelatihan yang paling bawah. Nah, bisa Bapak Ibu buka di sini filenya. Nah, oke, ini untuk tambahan informasi saja ya, Bapak Ibu. Untuk ini. Jadi kalau ada yang belum dimengerti di petunjuk pelaksanaan ini bisa ditanyakan. Nah, jadi Bapak Ibu scroll ke bawah. Nah, di sini ada lampiran. Lampiran ini di sini ada nih di poin ke-7 daftar materi wajib pengimbasan di sekolah oleh school trainer. Nah, ini. Nah, itu materinya adalah yang pertama, ya pastinya perkenalan apa itu Quizizz. Nah, bisa menggunakan presentasi dan sebagainya. Nah, di sini sudah ada dibuatkan materinya oleh tim Quizizz. Bisa Bapak Ibu klik di sini nanti. Lalu yang kedua, ini juga ada buku panduan. Nah, dan video tutorial singkat bisa Bapak Ibu berikan juga ke peserta pengimbasan nanti. Nah, lalu setelah perkenalan apa itu Quizizz, bisa materinya itu mencari kuis publik. Nah, lalu setelah mencari kuis publik, lalu cetak atau simpan kuis sebagai PDF, lalu memahami pengaturan game di Quizizz, melaksanakan permainan langsung ataupun PR, mengakses laporan di Quizizz, mengedit kuis, menggunakan teleportasi, sampai memainkan presentasi interaktif. Nah, ini semua materinya sudah ada kemarin. Kalau Bapak Ibu mau lihat lagi link streaming kita ada ya Bu Hana ya di Google Classroom ya, sudah ada. Nah, atau Bapak Ibu mau baca panduannya ada sudah saya taruh juga di Classroom. Nah, atau Bapak Ibu mau nih di sini klik yang di sini bisa juga. Lengkap kok, sudah lengkap kami berikan materinya. Oke, bagaimana Pak Muran? Oh ya, terima kasih. Ada di panduan ya untuk materi Oke. juknisnya. Kemudian agar bisa gabung di Classroom tuh gimana? Ada linknya di deskripsi grup, Pak. Silakan dibuka Oh WA-nya. iya. Iya. Ya, makasih, jelas. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, silakan yang lain. Ada Bu dari saya Bu. Ya, silakan Pak. Ya, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih kesempatannya. Ini dari saya atas nama Heri Pak ya, Bu. Berkaitan kemarin kalau di materi untuk kemarin saya dan teman ada nggak ikut Bu. Alasannya karena jaringan di sini memang mati di Murung Raya kemarin jaringannya. Apakah di teman-teman sekolah lain ada nggak yang ikut? Kalau di kompleks kami memang jaringannya hilang. Sepertinya terputus. Saya stop share. Halo Pak. Oh ya, saya lanjut Bu. Ini Oh dari iya. Oh ya, saya lanjutkan Bu ya. Ya. Kemarin kami mau gabung sampai dengan jam 5 memang jaringan agak susah di tempat kami Bu. Nah, kira-kira bisa nggak Bu? Kami dapatkan materi yang kemarin itu apakah dalam bentuk file aja dikirim ke kami? Bisa atau tidak Bu? File materi yang kemarin. Yang
yang tentang belajar.id ya Pak ya? Ya, Oke, baik, nanti akan kami minta ke narasumber ya Pak ya, nanti akan kami bagikan di Google Classroom-nya, dalam bentuk PDF mungkin. Kalau yang hari pertama, apakah hadir, Pak? hari pertama hadir Bu, berkaitan Oh iya. dengan ini kuis itu kan, tutorial cara membuatnya, cara bikin akun itu kita hadir Bu. Hanya di hari Oh, iya. kedua kemarin. Oke. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kita bahas sampai tuntas di Zoom ini. Untuk penugasannya, cara mengisinya sudah bisa memahami Bapak Ibu? Sudah jelas? Yang mengisi di Google Sheet-nya? Penugasan yang mana tuh? Link presentasi. Matiin Oh iya, dulu. ini ada pertanyaan di chat, link presentasi apa Bu gitu ya. Jadi link presentasi itu maksudnya bukan, kan nanti Bapak Ibu melakukan pengimbasan. Nah, semuanya mulai dari materi, panduan, video, presentasi itu sebenarnya sudah ada diberikan oleh tim Quizzes. Silakan Bapak Ibu diakses saja di Juknis. Juknisnya ada di Google Classroom. Tapi kalau Bapak Ibu mau buat sendiri, nanti saat pengimbasan presentasinya boleh gitu. Pokoknya dikreasikan saja. Untuk yang ada juga pertanyaan untuk link koleksi. Oh iya, itu saya salah ya di YouTube, itu harusnya yang collection. Iya, nanti diperbaiki. Terima kasih. Harusnya yang collection itu linknya. Mungkin bisa saya share screen ya, cara mendapatkannya ya. Ya, silakan Bu Hana. Ini sudah muncul Bu Alia? Sudah. Oke, baik. Bapak Ibu untuk mengambil link koleksi kan ada di sebelah kiri sini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik more seperti ini atau juga ini ya. Nah, di sini ada koleksi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu klik dulu. Tapi ini harus Bapak Ibu menambahkan dulu ya link kuis atau link publik ya, kuis publik yang Bapak Ibu ambil, tambahkan dulu ke koleksi. Nah, seperti ini ada satu, saya ada satu. Nah, ini tinggal Bapak Ibu klik. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu pilih di sini Bapak Ibu, bagikan koleksi ini. Nah, ini diklik. Nah, kemudian Bapak Ibu duplikat link. Nah, seperti ini baru dibagikan di tugas kuisnya Bapak Ibu. Begitu. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu cara mengambil link koleksi. Jadi ada di sini dulu. Nah, di koleksi. Jadi tapi ini harus ditambahkan dulu ya Bapak Ibu. Ini kan link orang lain ibaratnya ya. Saya ambil kemudian saya masukkan dalam koleksi seperti itu caranya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Mohon izin tanya lagi. Iya, silahkan Bapak. Untuk membuat kuisnya memang sudah mulai lah, tapi belum mahir. Ada bayangan bisa. Yang membingungkan saya itu, saya bisa pastikan bisa sampai ada linknya. Cuma ketika kirim itu saya lihat ada variasi yang teman-teman buat di grup itu, ada gambar lalu di bawahnya link gitu. Oh, Iya. baik. Terima kasih. Oke, saya share screen lagi ya Bu Alia ya, buat kuisnya ya. Nah, Silakan Bu. Pak Muran sudah membuat kuis, kan ada di kuisku ya Pak ya. Sebentar.
Nah, ini Bapak Ibu bisa menambahkan, nah di sini, ini kan ada gambar seperti ini ya, ada yang tidak ada gambarnya. Nah, cara menambahkannya bagaimana? Nah, Bapak klik lagi kuis ataupun pelajaran baru yang Bapak Ibu buat, kemudian bisa ke edit ya, Bu Alia ya, edit lagi. Bentar, semoga. Oke, misalnya seperti ini, Bapak Ibu tinggal ke simpan. Kemudian pada saat mau memainkan, misalnya seperti ini. Oke, kemudian klik lanjutkan. Oke, biasanya. Oh, ini kayaknya sudah ada ininya Bu Alia. Sebentar saya cari yang kosong mana ya. Biasanya ada Pak, ada minta kita upload ini ya Bu Alia ya. Upload gambar seperti itu. Sebentar. Kayaknya sudah ada gambarnya, Bu. Ya. Ya, kuis yang atau gini deh. Saya ambil kuis aja. Ya, saya cari yang di publik aja ya Bapak Ibu ya, misalnya. Oke, nah ini untuk ada gambar seperti ini. Ini bisa salin dan edit. Oke, nah ini Bapak di sini. Ini bisa kita ganti. Nah, di sini kan ada. Kemudian sebentar ya. Ini saya ngambil milik orang. Lambat. Atau mungkin dari Pak Muran bisa ini Pak, share screen Pak. Ya langsung praktek saja, Pak. Ya, biar bisa kita ini Pak. Coba Pak. Ini lambat sekali tempat saya. Bisa Pak Muran? Bisa share screen-nya? Bentar, masih Loading. mau kebuka nih. Iya, siap. From Belum muncul ya Pak ya? iya, ya. Oke, baik. Tadi saya coba utak-atik bisa sampai ini kuisnya jadi. Ketika kirim bisanya kirim berupa linknya aja begitu yang jadi. Ya. Ya belum muncul gitu ya Pak ya? Iya, belum paham
cara gimana pemanfaatan gambar disertai link yang kita kirim itu. Oke, sebenarnya itu kayak icon linknya ini ya Pak ya. Nah, seperti ini kan maksudnya tadi ya. Iya, betul. Nah, ini Bapak nanti bisa diklik edit. Semoga. Ini kalau yang di quiz ya, Pak. Oke, nah di sini Pak, di sini atau Bapak bisa scroll ke bawah dulu ada. Nah, ini di sini ada kembali ke editor lama, itu Bapak bisa klik. Jadi kuisnya dibuka dulu, kemudian klik edit. Nah, di sini Pak, nah nanti akan muncul edit gambar. Ini Bapak bisa ganti gambarnya dengan yang lain. Iya. Seperti ini, sebentar ya saya. Ini misalnya kita hapus, sebentar proses. Misalnya saya ganti. Saya ganti dengan gambar apa aja ya Bapak Ibu ya. Ini agak lambat Bu Alia. Oke, misalnya pokoknya kita dapat satu gambar gitu aja ya Pak ya. Nanti diklik, kemudian kita klik open, nanti akan menggantikan gambar yang ada di sini seperti itu. Sebentar, sedang loading. Oke, misalnya dengan ini open. Kita tunggu. Nah, seperti ini Pak. Jadi dia langsung. Atau Pak Murad juga bisa mengambil dari Google misalnya, tapi pas tekan linknya di sini. Nah, kalau sudah baru Bapak klik simpan. Nah, nanti dia berubah Pak. Nah, kalau sudah seperti itu harus simpannya jadi 2 kali ya Pak ya. Ini juga harus disimpan lagi di pojok atas. Nah, ini sudah berubah Pak. Nah, seperti ini. Jadi kalau tadi misalnya ini tidak ada gambarnya juga nanti akan bertambah. Begitu Pak. Ya, makasih Bu. Demikian yang saya maksud. Ya, makasih banyak. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Untuk membagikan kuis dengan pelajaran katanya Bu. Bu Alia atau saya nih? Akan lanjut Bu Ana dah. Oke, membagikan kuis atau pelajaran. Oke. Hampir sama. Betul. Jadi pada saat Bapak Ibu di kuisku ya, misalnya ya sudah di sini tuh, saya mau membagikan pelajaran saya atau saya mau membagikan kuis saya, harus klik dulu mana yang ingin dibagikan. Kemudian Bapak Ibu boleh pilih nih, Bapak Ibu ingin membagikannya secara langsung, jadi bermainnya langsung atau sebagai pekerjaan rumah. Nah, ini kalau yang presentasi, misalnya saya berikan pekerjaan rumah, nah ini ada batas waktunya, atau Bapak Ibu juga bisa pilih tidak ada batas waktu. Kemudian misalnya link quizisnya ini langsung terintegrasi dengan Google Classroom, nanti tinggal dipilih di sini. Mau dibagikan di kelas yang mana saja nih, kelas-kelas saya nih, dengan akun belajar.id. Nah, misalnya mau beberapa kelas, tinggal klik-klik saja ya, Bapak Ibu langsung nanti klik berikutnya. Tapi misalnya, enggak kok Bu, saya enggak ada nih, saya hanya mau bagikan ke WA, berarti Bapak Ibu abaikan yang di sini tadi ya, tidak perlu diklik, abaikan, kemudian Bapak Ibu klik lanjutkan di bawah. Nah, lanjutkan di bawah. Settingnya copy link enggak Bu? Iya, kalau copy link seperti ini caranya. Nah, di sini nanti kalau setelah klik lanjutkan ada link di sini ya. Nah, ada link di sini. Tinggal klik salin link.
Nah, seperti ini kita bagikan di kolom chat misalnya, bisa. Nah, ini peserta didik udah nggak bingung lagi. Ini Bapak Ibu bagikan di grup WA, bisa itu untuk presentasi. Nah, sekarang kalau yang kuisnya bagaimana, Bu? Caranya sama. Sebelumnya Bu bisa bertanya Bu? Ya, silakan Pak. Kalau mungkin lah bola siapa tahu bisa. Kalau jalur pintasnya bisa copy di link yang mesin pencarian itu, di menu pencarian itu di atas yang biasa kita ngetik itu tuh Bu. Bisa copy dari situ. Oh, Oh, yang Link yang kalau tadi. ini untuk mungkin, Bu. Yang di atasnya Bu. Yang tulis kuis admin apa itu tadi? kalau admin jangan Pak. Kalau Enggak yang admin, contohnya gini Bu, kita klik dulu di negara Jepang kan? Itu ada di situ tulis negara Jepang. Lalu kita copy link yang atasnya artinya. Bisa Oh, enggak? nggak bisa, Pak. Nantinya bisa, jadi Pak. admin. Belum ditayangkan Oh, videonya itu. Oh ya Bu ya, oke. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Nanti Takutnya. Bapak mengambilnya yang di atas ini, nah maksudnya tadi kan, nah Iya ya, yang itu ya. peserta nanti bukan masuk ke dalam games, tapi yang muncul nanti semua ini, Pak. Oh iya iya iya. Nah, itu bedanya ya, kalau Bapak bagikan dan ada, makanya kemarin kan saya berkali-kali kalau di grup Bapak Ibu ini masih admin, nanti mereka masuk ke sini, masuk ke akunnya Bapak Ibu malah, jadi bisa menambah, bisa mengurang seperti itu. Tapi Oh kalau iya. tapi kalau yang menggunakan link yang saya tunjukkan tadi, mereka nggak akan bisa menambah mengurang seperti itu. Ya, gitu ya, Iya. Kak Heri ya. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, sama-sama. Nah, Semangat, Pak. sekarang kalau yang kuisnya ya, Bapak Ibu, Ya. kuisnya juga sama. Ada dua pilihan, mulai kuis langsung atau berikan pekerjaan rumah. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah ahli banget nih untuk yang berikan pekerjaan rumah. Nah, kalau mau kuis langsung berarti kayak yang dimainkan Bu Alia tadi. Jadi Bapak Ibu yang memimpin sesinya. Siswa-siswanya harus masuk dulu, baru mainkan sama-sama. Ini ngambil linknya juga sama. Misalnya mau kuis langsung, kita klik aja. Kemudian nanti ada dua pilihan. Apakah klasik atau kecepatan guru. Nah, kalau kecepatan guru ini Bapak Ibu tuh yang mengendalikan. Nah, Seperti soalnya kemarin itu Bapak Ibu. yang Ajar dimainkan saya. soalnya betul. Nah, kalau klasik gurunya itu tinggal melihat hasil langsungnya aja, begitu ya Bu Alia ya. Iya. Jadi soalnya ada yang sudah selesai 10 soal, ada yang sudah baru mulai 1 soal, itu kalau yang klasik. Iya. Nah, kalau yang dengan Bu Alia kemarin kecepatan guru itu sama-sama mulai 1 soal dulu selesai, lanjut soal kedua. Itu bedanya ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya mau ngambil yang kecepatan guru. Nah, ini ada pengaturannya. Nah, ada waktunya, ada papan peringkatnya, musiknya. Nah, pilihan jawabannya apakah mau diacak itu Bapak Ibu ini opsional untuk aktivasinya ya. Tapi pastikan yang papan peringkat biasanya kalau diaktifkan itu siswa bakal senang tuh. Kayak kemarin kan kita melihat, yang peringkat 1 berubah. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik lanjutkan. Oke, sebentar. Nah, seperti ini. Bapak Ibu kalau ingin membagikan, waduh ini terus bagikan linknya bagaimana? Nah, ini aja. Nah, ini Bapak Ibu klik yang di sini ya, Bapak Ibu. Sebenarnya ada dua cara gabung, peserta didik ke Google, kemudian ketik joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode. Tapi kalau nggak mau repot, tinggal klik, Bapak Ibu klik yang bawah, akan dapat salin link. Nah, salin link seperti ini, kemudian bagikan di WA atau di mana, atau tuliskan di papan tulis bisa. Nah, coba Bapak Ibu kita, misalnya ini nanti akan kelihatan. Kalau Bapak Ibu klik yang dari Bu Hana tuh, linknya tuh. Yang di chat, nanti akan kelihatan siapa yang bergabung. Ini kan belum ada yang bergabung. Jadi ini yang mulai harus gurunya ya, Bapak Ibu, itu kalau untuk yang langsung.
Oke, ini nunjukin berarti nggak usah praktek aja ya Bu Alia ya. Oke deh. Nah, ini ada pertanyaan, kalau yang klasik itu bisa kita atur ya Bu waktu mengerjakannya. Kalau yang klasik, Ibu itu siswanya sama-sama. Misalnya kita lagi ngajar di kelas, lalu kita mau memberikan tugas nih yang sama-sama selesai sekali duduk di kelas gitu. Nah, itu menggunakan mode langsung, tapi bisa yang klasik. Nah, tapi yang klasik ini misalnya nanti ada siswa Ibu yang satu di sana sudah selesai 20 soal misalnya, lalu ada siswa Ibu yang lain masih satu Baru soal bergabung seperti itu, misalnya baru ya, bisa bergabung juga. misalnya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya sudah selesai nih, oh sudah bel, sudah waktunya ganti pelajaran, bisa Bapak Ibu akhiri langsung, berarti yang masih 10 soal atau masih satu soal tadi ya cuma satu soal itu aja yang dia kerjakan gitu. Jadi tertinggal lah ibaratnya. Nah, kalau yang langsung itu kan pokoknya kita ngerjakan sama-sama di tempat yang sama, waktu yang sama gitu. Nah, atau kalau Bapak Ibu mau siswanya kapan saja mengerjakannya di mana saja, itu bisa yang pekerjaan rumah seperti itu. Mode yang pekerjaan rumah yang satunya. Nah, di sini ya Bapak Ibu ada akhiri sesi seperti itu. Oke, atau mau kita tunjukkan aja ya Bu Alga ya, kalau yang langsung dan klasik itu gimana gitu ya. Iya. Oke, ini saya akhiri saja ya Bapak Ibu ya, nggak usah dimainkan. Coba ini kan yang langsung nih, yang ini yang dari guru ya Bu ya, pengaturan guru nih. Kalau pengaturan guru itu yang kemarin, yang saya tunjukkan kemarin yang Bapak Ibu mainkan. Jadi ada waktunya satu soal 30 detik misalnya. Ya udah pokoknya 30 detik itu harus dijawab oleh siswa Bapak Ibu gitu. Yes, ini yang kalau gitu kita mainkan yang klasik aja ya, buat contoh ya. Oke. Nah, yang klasik nih seperti ini. Apakah mau klasik, tim, atau ujian? Jadi boleh, ini bisa dipilih ya mode-nya, tapi biasanya kita klasik aja sih ya, Bu Alia ya. Nah, Iya, soalnya lebih. kemudian ada pengaturan lanjutan. Ini Bapak Ibu, kalau yang di klasik aturannya itu agak banyak ya, Bu Alia ya. Iya. Nah, Bapak Ibu kalau di kuisnya ini untuk mengukur misalnya kemampuan siswa, saya sarankan siswanya hanya bisa mengikuti kuis ini 1 kali. Nanti kalau Bapak Ibu ini 2 kali, 3 kali, berarti peserta nanti bisa memperbaiki. Karena kan kalau di kuis bisa kelihatan ya, oh jawaban benarnya yang ini, misalnya seperti itu. Nah, kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas. Misalnya ini tidak diaktifkan juga boleh. Jadi biar siswa tuh nggak tahu jawaban yang benarnya yang mana. Tapi kalau Bapak Ibu ingin, nih di sini ada kan tampilkan kunci jawaban setelah kuis. Ini yang aktif. Nah, kalau yang atas ini diaktifkan setelah mereka jawab itu, mereka tahu, oh dia salah. Jawaban yang benarnya harusnya ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian ada power up-nya kita aktifkan. Nah, musiknya. Terus apakah mau memperlihatkan meme? Seperti itu juga boleh. Nah, musiknya di perangkat peserta diaktifkan. Berarti nanti ada musik di perangkat Bapak Ibu atau peserta. Kita tinggal klik lanjutkan. Nah, seperti ini. Tunggu, sedang proses. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa langsung ambil linknya. Nah, saya bagikan di kolom chat. Ini mulainya tetap sama-sama ya Bapak Ibu, tapi pesertanya bisa menjawab soalnya langsung, nggak harus nunggu saya next seperti itu. Coba kita mainkan Bapak Ibu untuk yang ini. Bapak Ibu, yang link paling bawah di chat bisa diklik. Nah, ya silakan. Nah, ini Oke, sudah ada yang masuk. Setidaknya 2 atau 3. Ini uji coba aja Bapak Ibu. Jadi perbedaannya biar ketahuan ya Bu Alia ya. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu tunggu dulu siswanya gabung, baru mulai. Kecuali ada siswa yang memang sudah ditunggu-tunggu gitu. Nggak masih ada kendala, bisa Bapak Ibu mulai dulu. Tapi nanti siswanya bisa kok gabung di tengah-tengah sesi gitu. Nah, oke. Oke, misalnya ini sekarang saya mulai ya Bapak Ibu Ya, ya. mulai saja Bu. Kalau Bapak Ibu mau gabung masih bisa ya, Bapak Ibu yang lain kalau mau gabung masih bisa
dicoba aja. Klik mulai aja dulu, Bu. Biar kelihatan videonya. Nggak ada musiknya. Bapak Nah, Nah, ini kan kelihatan Bapak Ibu. Nah, oh ini Pak Reza sudah. ya tapi jadinya masing-masing gitu. Kalau ada yang selesai sudah 10 soal sudah selesai duluan ya dia duluan. Kalau ada yang lebih terlambat ya terlambat seperti itu. Nah, ini jadi nggak nunggu ya kalau kemarin yang dimainkan Bu Alia itu nunggu dulu nih satu pertanyaan selesai dulu, baru next pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau ini enggak, ini langsung. Oke. Bedanya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana? Bu Hana, Ya, silakan Pak. halo. Maaf baru masuk ini. Punya saya tadi kan mau ikut yang kuis tadi, Bu. Ini dia mau minta ngisi email lagi berarti punya saya nih. Gimana, Bu? Kenapa, Bu? Oh, berarti Bapak harus login dulu, Pak. Oh. Ini bukan default. Bapaknya belum mandi itu, Boy. Atau harus pakai ID belajar itu ya? Kebetulan punya saya yang Enggak, Pak. Yang penting masuk aja di perangkat Bapak itu sudah ada email yang aktif gitu ya Bu Alia ya. Iya. Berarti isikan aja emailnya ya? Iya, isikan aja, Pak. Coba ya. Begitu juga nanti kalau siswa Bapak Ibu tanya, gitu juga nanti. Jadi biasanya kalau dibatasi atau yang mode langsung klasik ini atau yang pekerjaan rumah tapi dibatasi beberapa kali pengerjaan itu biasanya diminta login emang. Nah, Jadi kalau yang kadang-kadang kan default bingung, nanti anak-anak pasti menemukan kayak gini, ya, sama pasti. kayak saya ini bingung Ya. gini. Jadi masukkan aja Email. akun emailnya Bapak Ibu nanti langsung masuk kok. Dicoba Coba dulu ya. Pak Asari. Coba silakan. dulu Pak Sari. Nah, kalau seperti ini dan nah ini kalau yang merah-merah berarti yang salah ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini Pak Dede, Pak Yusuf ini belum mainkan. Jadi kita bisa melihat. Nah, kalau yang hijau berarti jawabannya benar. This used to Ini saya bisa lihat pertanyaannya apa aja sih? Sebetulnya di sini pertanyaannya. Nah, Biasanya kendalanya di siswa itu seperti itu memang Pak. Beberapa kali saya menemukan gitu ya. Jadi siswanya di perangkatnya itu tidak ada login ke akun Google seperti itu dan dia nggak tahu password Google-nya apa. Ya ini yang password berarti masukkan emailnya itu Bu ya? Iya, masukkan emailnya. Emailnya bebas asal Gmail. Iya, asal Gmail. jadi Kayaknya ini bukan berarti siswa harus punya akun kuisis ya Bapak Ibu. Nanti takutnya, loh kok ada email harus siswa harus punya akun kuisis. Enggak, ini siswa nggak harus punya akun kuisis, hanya meminta alamat emailnya saja. Tapi ini minta sandi juga dia ini Bu. Iya, Gimana? sandinya Emailnya Pak. email yang Bapak tulis tadi gitu. HP hanyar kawan tuh. Coba dulu. Nah, jadi misalnya kan mungkin ada ya kalau siswa itu mungkin dia beli HP gitu, terus di HP-nya itu emailnya itu diaktifkan oleh orang konter gitu. Biasanya ada beberapa yang seperti itu. Jadi untuk apa ya supaya siswanya masing-masing punya email gitu, Bapak Ibu bisa dilihat apakah siswa Bapak Ibu sudah ada akun belajar ID-nya. Nah, kalau sudah ada, gitu ya. Bapak Ibu bisa Oke. berikan tuh akun belajar ID-nya siswa dan diminta mengaktifkan gitu. Jadi siswanya nanti pakai email yang itu yang belajar ID gitu. Kan ada tuh akun belajar ID untuk siswa. Halo Bu, bisa numpang nanya Bu? Ya. Oh ya Bu, ini dari SMA Presiden. Kebetulan kelas 10 itu Bu lah, ID belajarnya itu masih tulis di situ SMP. Belum muncul SMA-nya. Itu kira-kira di mana Bu ngadu untuk siswanya tuh? Ke LPMP kah? Iya, betul Pak. Untuk yang perpindahan jenjang memang masih belakangnya masih sama, masih akun yang sama. Nanti Iya. dia langsung terintegrasi kok Pak, pindah ke SMA seperti itu. Jadi ditunggu saja karena kan ini sedang pemutakhiran data juga ya Pak. Oh ya Bu. Lalu satu lagi pula, mohon maaf ini banyak-banyak nanya nih. Enggak Oh, apa-apa enggak, Pak. Ini Bu, satu lagi ada satu guru kami, guru bahasa Inggris sekalian guru TIK. Dia ada akunnya tapi nggak ada passwordnya.
Oh, nggak ada akun tapi nggak ada password. Emailnya Akunnya. tapi nggak punya passwordnya. Passwordnya kosong begitu ya, Pak ya? Oh ya. Boleh ke admin, coba dulu di admin. Langkah pertama adalah coba di admin, kemudian cari akun ibu atau bapak itu, kemudian reset password, Pak. Di admin apanya? Di admin akun belajar.id. Biasanya kalau admin itu adalah kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah atau TU. Atau TU. Kebetulan di sini saya juga yang admin, Bu. Nah, Bisa Bapak buka tuh. admin seperti ini ya, Pak ya. Ya. Admin seperti ini. admin.sma.belajar.id. Nanti Bapak tinggal cari sebentar. Bapak ke usernya. Jadi tampilan admin itu agak beda. Sebentar ya, Bu Ali, ya saya tunjukkan. Mohon maaf pula ralat sebentar. Itunya. Bapak. Ya. Ini kuisnya masih berjalan, nggak apa-apa ya. Karena untuk admin memang sendiri ya, Bapak Ibu. Kebetulan di sini saya adminnya juga, Bu. Karena saya ngambil itu data-data teman guru itu kan. Nah, Pak, gitu. Saya memegang sama admin di sekolah saya juga. Nah, Bapak ke sini, Pak, ke aplikasi Google. Ini sudah di akun admin ya. Iya. Kelihatan nih ada admin.sma.belajar.id. Nanti kalau SMP berarti admin.sma. Nah, Bapak scroll ke bawah sampai Bapak menemukan ini admin. Nah, klik. Fungsinya admin sebagai mereset password ya, Bapak Ibu ya. Iya. Jadi Bapak ini saja Rame ibu-ibu. user. Kasih. Bisa di-mute sebentar Pak, karena nggak kedengaran suara Bu Hananya. Nah, ini misalnya cari usernya di atas sini. Nah, Iya. seperti ini. Kemudian Bapak bisa lakukan reset password. Itu yang pertama. Jadi pastikan ada akunnya dulu ya, Pak ya. Ya, reset teman guru itu. Nah, Bapak reset. Nanti pada saat Bapak reset akan muncul password yang bisa Bapak bagikan ke ibu atau bapak itu tadi, dan Bapak kopikan aja passwordnya nanti. Oh iya. Dan berikan ke yang bersangkutan. Jadi ini, cari dulu namanya, kemudian lakukan reset password. Seperti itu ya, Pak. Oh iya, Bu ya. Ya, terima kasih banyak, Bu ya. Sama-sama. Iya. Iya, Bapak Ibu. Nah, ini masih bermain ternyata gamesnya. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, ada yang sudah selesai sampai akhir, ada yang belum mulai kelihatan. Dan kalau kita Bapak Ibu juga bisa langsung, Bapak Ibu bisa langsung akhiri saja. Nah, apakah yakin ingin mengakhiri kuis? Ya. Nah, ini sudah berakhir. Nanti juga akan ada papan peringkat seperti Bu Alia kemarin. Nah, seperti ini. Nah, ini kelihatan Pak, Bapak Ibu ya. Mau mana yang ini? Nah, seperti ini. Nah, ini juga ada. Nah, jadi hasilnya sama sebenarnya ya Bu Alia ya dengan yang kemarin, dan Bapak Ibu juga bisa unduh hasilnya seperti itu untuk laporannya. Oke. Nah, ini langsung unduh dalam bentuk Excel Bapak Ibu. Sebentar ya, saya tunjukkan juga nanti hasilnya seperti apa. Jadi Bapak Ibu nanti sudah selesai terus nggak diapa-apain, diunduh ya Bapak Ibu ya, dicek. Oh, kira-kira yang ini yang mana, seperti itu. Oke, nanti saya buka dulu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tadi ada di chat Bu, sebentar ya. Hanya Bu Hana. Iya, silakan Pak.
Kalau akun belajarnya sebenarnya manfaatnya apa ya sebenarnya Bu? Apa Bu Hana ya? Manfaatnya banyak sekali, Pak. Soalnya dari kemarin kita tuh kan boleh, katanya ada 2 pilihan. Ya, Kalau betul. nggak bisa sebelum diaktifkan, habis itu bisa pakai akun Google. Terus kalau kita mengaktifkan akun belajar, kelihatan juga masuk ke Google juga gitu Bu ya. Iya, betul. Hmm. Oke, saya langsung jawab ya Pak ya. Apa sih kelebihan akun belajar.id? Kelebihannya itu banyak dan seperti yang dipresentasikan oleh Pak Nanang, pertama kelebihannya itu nanti sebagai akun untuk ke beberapa aplikasi pemerintah. Jadi aku dengan akun belajar.id ini nanti Bapak Ibu untuk ke SIM PKB, untuk informasi-informasi itu nanti akan melalui akun belajar.id. Itu kelebihan pertama ya Pak. Keduanya penyimpanannya itu tanpa batas. Nah, kalau biasanya Bapak Ibu itu menggunakan akun Gmail, penyimpanan di dalam drive-nya kan hanya 15 GB ya Bapak Ibu. Nah, kalau di akun belajar.id ini penyimpanannya tak terbatas. Asalkan bukan untuk menyimpan drama Korea. Jadi jangan untuk yang hal-hal melenceng ya Bapak Ibu. Berarti itu kalau kita nyimpan apa-apa tuh berarti bahaya juga Bu ya, bisa Iya ditangkap sama betul, orang karena ya? nanti bisa dinonaktifkan Pak. Nah, seperti itu. Kemudian, apalagi kelebihannya? Gratis. Nah, kalau biasanya itu kita berbayar Pak untuk beli penyimpanan itu kan kita biasanya bayar ya Pak ya. Nah, ini kita dapat gratis. Dan Bapak Ibu, nah ini saya tunjukkan nih, kalau di Google Classroom, Bapak Ibu itu menggunakan akun belajar.id, itu kita bisa mengundang email wali Bapak Ibu. Jadi laporan itu langsung real time ke orang tua di rumah. Jadi orang tua tuh kalau mau protes, kok nilai anak saya seperti ini? Nah, itu nanti mereka nggak akan protes karena di akun belajar.id kita bisa undang wali, kita bisa masukkan email wali. Jadi wali menerima laporan per minggu biasanya. Misalnya si A, si B, si C ini dia tidak mengerjakan tugas atau terlambat mengerjakan tugas. Nah, itu akan kelihatan di akun belajar.id karena kita bisa mengundang wali di sana begitu, Pak. Sebentar ya saya share screen dulu. Maksudnya mana sih Bu yang undang wali itu? Nah, ini peserta TOT kita ya, Bapak Ibu di Google Classroom. Nah, ini kan beda kan antara Ibu Andi dengan Pak Agus. Nah, ini bedanya di sini ya, Bapak Ibu. Jadi kalau peserta didik Bapak Ibu juga mengaktifkan akun belajar.id, nanti mereka bisa ada keterangan undang wali. Nah, seperti ini. Ini kerennya di sini Bapak Ibu. Biasanya kan seperti ini aja, sudah hanya kita dengan peserta didik. Tapi kalau ini kita, peserta didik dan orang tua bisa memantau. Seperti itu ya Pak ya. Tapi mohon Bu, tanya Bu. Itu kan ada yang walinya ada yang kosong kayaknya gitu Bu. Maksudnya gimana tuh Bu? Wali, nah ini maksudnya gimana? Ini kan antara Bu Andi, kemudian Pak Agus. Nah, ini berarti Pak Agus, Ibu Agus Liati, Pak Ahmad Rofi, Ibu Alfrida ini menggunakan akun belajar.id. Oh ya. Gitu. Tapi Bu Andi, Bapak Pak Afrudi, kemudian Bapak Ali Mutakin ini menggunakan akun Gmail biasa. Itu beda. Oh iya. Gitu. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Oh, suara saya kecil ya Bu Alia ya? Di tempat saya jelas. Jelas saja Bu. Oke, baik. Mungkin Ibu Permata bisa dibesarkan volumenya HP-nya boleh. Oke, ini ada pertanyaan tadi tentang mengambil nilai dan apakah nilainya bisa kita buat skor sendiri. Kalau di Quizizz itu nilainya langsung dari Quizizz ya Bapak Ibu. Sebentar. Oke, lanjut. Biasanya saya share screen ya. Oke.
Kalau untuk ngambil nilai biasanya ya, bentar. Nah, ini aja lagi. Nah, di sini kan nilainya berupa skor ya. Skornya itu kan ada 8.000, 7.000 gitu ya. Bingung kan kita gimana nilainya. Nah, biasanya saya ambil akurasinya ini. Nah, akurasinya ini yang diambil sebagai nilai. Jadi misalnya dia dapat 100, berarti nilainya 100. Kalau 90 berarti 90, seperti itu. Ini ada di bagian hasil atau laporan atau report. Kalau di laptopnya Bapak Ibu seperti itu. Untuk pengambilan nilai. Kenapa? Kepencet aja kayaknya. Oh iya. Seperti itu sih Bapak Ibu. Kalau misalnya sini kan dia si Norva ini 90 karena dia satu kali. Sedangkan Diki ini 100 tapi 2 kali percobaan. Nah, jadi bisa Bapak Ibu bikin aja nanti kalau mau benar-benar untuk penilaian gitu ya, bisa untuk 1 kali percobaan aja gitu, nggak usah 2-3 kali. Seperti itu. Pengaturannya seperti yang saya tunjukkan tadi ya, Bu Alia ya. Jadi pilih satu aja seperti itu. Pilih 1 kali aja. Terus untuk batas waktu sepertinya hanya untuk akun super. Nah, kalau di akun basic itu deadline dalam pengerjaan memberikan presentasi atau kuis yang dalam mode PR itu saya lupa karena saya lama nggak pakai basic ya. Kalau tidak salah 14 hari atau 10 hari gitu maksimal deadline-nya. Tapi kalau kita punya akun super itu deadline pengerjaan tugas oleh siswa bisa sampai 6 bulan gitu. Jadi kita nggak usah bikin deadline, jadi langsung di custom dari Quizizz dan biasanya sampai 6 bulan kuis itu akan terus berjalan. Nah, tapi kan biasanya kalau kita ngasih tugas atau PR dengan ke siswa nggak mungkin lama-lama juga kan ya Bapak Ibu, paling seminggu gitu. Jadi kalaupun di akun basic itu sudah bisa gitu. Jadi buat misalnya hari ini kita buat, minggu depan sudah terakhir mengumpulkan nih, kita buat tanggalnya itu minggu depan gitu, batas waktunya kayak gitu. Baik, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Ya, maksud saya kan kalau biasanya saya pakai Google Formulir itu biasanya kalau kita buat soal misalnya 40, berarti per soalnya itu bisa 5 misalnya kita kasih skornya. Itu maksud saya seperti itu. Apakah bisa di kuisi kita bikin skor per soal, per butir soalnya maksudnya? Tidak bisa, Ibu. Karena kalau di Quizizz ini kan dia modelnya itu ini ya, lomba seperti itu ya Bu Alia ya. Jadi siapa yang game cepat, gitu loh, Bu. Seperti game seperti itu. Jadi siapa yang cepat nanti skornya akan maksimal. Tapi cepat harus benar ya. Kalau cepatnya salah ya nggak nambah nanti skornya seperti itu. Jadi beda dengan yang di Google Formulir bisa kita berikan, oh soal nomor 1 kita kasih poin 5, soal nomor 2 kita kasih poin 10 karena lebih sulit. Tidak bisa seperti itu, Ibu. Gitu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Jadi langsung general dari Quizizz-nya Bapak Ibu untuk penilaian. Ada lagi Bapak Ibu? Berarti untuk sebuah kuis itu bisa digunakan beberapa kali. Maksudnya misalnya kita punya rombongan belajar sampai 5. Dengan kuis yang sama dibagi-bagi gitu bisa ya? Bisa. Artinya tidak buat ulang. Kuisnya sama untuk 5 kelas misalnya gitu. Bisa, Pak. Bisa banget, Pak. Kompak kita. Oke, silahkan Bapak Ibu ada lagi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir loh, Bu, saya belum ada loh akun supernya, nggak apa-apa dengan akun yang basic pun Bapak Ibu juga dapat beberapa ya sudah yang umum itu bisa gitu. Seperti membuat kuisnya. Nah, ini akun basic saya. Nah, awalnya saya juga menggunakan akun basic ya Bapak Ibu sebelum sebagai trainer Quizizz. Jadi ini bisa. Nah, Bapak Ibu untuk Bu, di koleksi ada.
Nah, meme juga ada, Bapak Ibu mengatur profil juga bisa. Jadi semuanya bisa, hanya mungkin ada beberapa seperti itu tadi untuk pelaksanaan kuisnya nggak bisa 6 bulan lamanya, tapi Bapak Ibu masih bisa menambahkan membuat pelajaran, bisa membuat kuis bisa. Nah, ini sama. Nah, bisa buat kuis baru, bisa buat pelajaran baru. Cuman bedanya kalau di pelajaran Bapak Ibu tidak bisa insert video ataupun yang, nah ini coba saya, oke. Misalnya saya mau edit ya, itu Bapak Ibu kalau di akun basic belum bisa untuk insert audio. Nah, coba di sini kita lihat. Ini saya pakai akun basic ya Bapak Ibu ya. Nah, ibaratnya seperti ini. Medianya apa yang bisa ditambahkan? Nah, coba kalau saya klik, memang ada, tapi pasti minta dijadikan super seperti itu. Saya mau add image. Kalau image, nah kalau image bisa. Jadi yang tidak bisa adalah menambahkan video dan juga menambahkan audio seperti itu. Tapi kalau untuk menambahkan gambar bisa. Kalau menambahkan slide link bisa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan bingung, waduh saya pakainya kan masih basic. Nah, seperti itu. Ini bisa. Teleport pun juga bisa. Jadi yang tidak bisa ini add video dan audio. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kira-kira masih ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Kan Bapak Ibu, jadi nggak apa-apa ya kalau basic, pokoknya Quizzes ini apa ya, sangat-sangat apa ya, untuk yang gratis itu sudah sangat bisa digunakan dengan apa ya, menurut saya tuh dengan sangat baik sekali gitu loh untuk Quizzes ini. Jadi kalau kayak platform lain kan kita kalau sedikit sekali yang bisa kita mainkan kalau untuk akun basic. Nah, kalau Quizzes ini untuk supernya ya untuk fitur-fitur yang memang premium banget aja, dan saya menggunakan akun basic itu sekitar 2 tahun, dari tahun 2019 itu. 2 tahun dan nggak ada masalah gitu, memang nggak pernah kepikiran mau upgrade ke super gitu, karena menurut saya sudah cukup gitu. Nah, tapi kan karena akhirnya saya coba akun super dan untuk bisa seperti tadi, seperti kata Bu Hana, untuk video dan audio. Jadi walaupun Bapak Ibu masih punya akun basic nggak apa-apa, tetap bisa pengimbasan, tetap bisa memberikan contoh gitu kepada teman, tetap bisa mengirimkan tugas kepada peserta didiknya gitu. Jadi apa yang paling ramah lah menurut saya untuk platform Quizzes ini untuk kita Bapak Ibu, seperti itu. Nah, nanti kan juga Bapak Ibu bisa dapat akun super selama 4 bulan tuh, lumayan 4 bulan lama tuh. Kalau beli sudah berapa? Sudah 120.000 4 bulan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu lakukan saja dulu pengimbasan, nanti kalau sudah pengimbasan buat laporannya ke Quizzes, nanti akun Bapak Ibu yang Bapak Ibu daftarkan, emailnya akan otomatis menjadi akun super, seperti itu. Jadi semangat saja Bapak Ibu dalam melakukan pengimbasan ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Untuk penugasan bagaimana Bapak Ibu, sudah bisa dipahami ya untuk mengisi di Google Sheet-nya? Atau masih ada yang kesulitan? Atau ada lagi yang mau ditanyakan perihal pengimbasan? Ya, silakan Ibu Ika, raise hand. Silakan Bu. Mengenai penugasan Ibu masih kurang paham. Ya, di bagian mana Ibu? Setelah nanti dulu buka dulu boleh. Setelah dibuka alamat Google Classroom-nya, kemana lagi Ibu ya? Ibu sudah masuk di kelas? Tunggu. Sudah masuk belum di kelas kita? Kalau Ulun cek itu nama-nama orang ada, tapi nama Ulun nggak ada di Classroom itu Ibu.
Ya, Kalau Ibu bisa cek, berarti Ibu sudah di dalam kelasnya Ibu, sama Ya. seperti kita di kelas. Kita kalau di kelas secara tatap muka kan, kita bisa melihat semua teman-teman kita ya. Tapi kita nggak bisa melihat kita sendiri karena kita ada di situ gitu, Bu. Oh, iya. Oh, berarti sudah masuk kelas ya, Ibu ya? Iya, kalau begitu sudah masuk kelas Ibu. Setelah di kelas, penugasannya ini dalam bentuk apa itu masih kurang paham juga, Ibu. Oke, jadi untuk Dibuka daftar tugas TOT KST itu kah atau form laporan bukti pengimbasan itu kah, Bu? daftar tugas, Ibu. Daftar tugas. Tugas, iya. Ada yang dibuka, Ibu? Ya. Situ Ya. ada 2 kan ya? Yang form laporan dan daftar tugas. Nah, buka yang daftar tugas. Bu Bisa Alia, share screen? Ya. share screen aja Bu Alia. Daftar Iya. tugasnya. Oke, atau Bu Ika mau share screen? Ini Pak menggunakan handphone Ibu jadi nggak bisa Oh. seperti ini. Bentar ya. Nah. Ini sudah muncul? Ya, daftar tugas TOT-nya sudah dibuka. Oke, dibuka. Lalu Ibu klik di situ kan ada tautan Google Sheets di situ. Masih belum terbuka, Ibu. Belum? Atau Ibu bisa standby di Zoom dulu biar saya praktekkan? Ya, Oke, di sini ada ya daftar tugas TOT Quizzes, lalu saya klik. Nah, lalu muncul nih di sini Google Sheets-nya. Nah, ini ada beberapa Bapak Ibu yang sudah mengerjakan. itu kan isi nama kita, habis itu asal sekolah. Maksudnya kalau soal data sendiri itu apa, Ibu? Nah, ini Apakah kita membuat kuis di aplikasi? iya buat kuis, Ibu. Oh ya. Setelah itu, seperti yang kita kirim di grup itu Kak Ibu, linknya? Kalau Dari yang saya grup ya. kemarin itu kan ada yang hanya 2 soal, 4 soal, 5 soal ya karena masih mencoba. Nah, ini kita minta sampai 10 soal. Nah, ini mungkin untuk Pak Roli ya, untuk Pak Roli ini harusnya jangan admin seperti Enggak, Bu. itu. Kalau yang di sini memang admin, yang di sini yang itu, yang link game baru Oh, yang gitu. Iya, ya. Jadi Kalau link ya. kalau yang di sini ini bagikan yang Bapak Ibu buat, jadi masih berupa kumpulan soal, Admin. belum dimainkan, belum di present gitu. Oh, Yang berarti link- malah yang nggak adminnya harus di ini ya, harus Iya. diganti ya berarti ya. Oke, oke. Yang di sini yang link game untuk siswa, nah ini harus yang join gini. Oke, mungkin nanti sambil Berarti- diinfokan juga mungkin Bu Alia ya di grup juga. Iya. Nanti saya Berarti Bu, kalau link 10 buatan sendiri itu yang linknya Mas adminnya gitu ya Ibu ya? Iya. Yang ada tulisan admin di link, sedangkan link game untuk siswa itu link yang kita ada tulisannya join. Iya. Yang kita berikan di grup yang bisa dimainkan yang lain. Ya, dan itu Bapak Ibu saat membagikan yang ada adminnya ini, tulisannya jangan langsung dari atas sini di copy paste ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa klik di sini, bagikan. Nah, lalu di sini, everyone in quizzes. Nah, akses tautan publik diaktifkan. Nah, lalu salin tautan. Baru dipastekan ke sini. Nah, seperti itu. Kalau link koleksi itu gimana Ibu? Link koleksi itu bentar ya.
Jadi di quizzes, lalu Bapak Ibu klik more. Sudah? Atau saya terlalu cepat? More ya. Lalu di bawah meme ini ada koleksi. Bawah tulisan meme ini ada koleksi. Bisa diklik. Nah, lalu di sini saya ada beberapa gitu ya. Lalu di sini diklik. Nah, lalu di atas sini ada tulisannya bagikan koleksi ini. Nah, lalu klik duplikat link. Seperti itu. Baru dipastekan ke sini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya. Insya Allah bisa, Ibu. Apa ada lagi itu link habis kuliah link apa ya, Ibu? Loh, setelah itu, ini kan terakhir nih. Ini kan presentasi. Kalau presentasi, saya rasa sudah tahu ya Bapak Ibu. Pokoknya yang tadi dipraktekkan Bu Hana, yang presentasi itu, presentasi interaktif. Setelah dibagikan ke linknya, itu dipastekan di sini. Nah, lalu yang terakhir nih, link Google Drive daftar hadir dan dokumentasi pengimbasan. Nah, ini Bapak Ibu buat setelah Bapak Ibu melakukan pengimbasan. Jadi Bapak Ibu bisa cicil dulu nih yang di sebelah sini, yang link-link ini. Untuk yang Google Drive ini, Bapak Ibu kerjakan setelah selesai melakukan pengimbasan. Jadi, sebentar ya. Nah, jadi Bapak Ibu buat di Google Drive. Nanti saya buatkan videonya lagi di YouTube sekalian merevisi yang tadi. Nah, jadi misalnya nih di Google Drive Bapak Ibu buat satu folder yang isinya ada daftar hadir dan foto-foto saat melakukan pengimbasan ya, Bapak Ibu. Nah, terserah daftar hadirnya mau yang seperti ini, yang manual, ditulis tangan, lalu difoto, atau langsung misalnya Bapak Ibu melakukan pengimbasannya via daring gitu. Jadi daftar hadirnya pakai Google Sheets gitu, boleh gitu. Pokoknya masukkan jadi satu folder di sini. Nah, lalu Bapak Ibu bagikan linknya. Nah, pastikan di sini diubah pengaturannya ya. Jadinya, bentar. Ya, ke siapa saja Bu Alia? Anyone with the link. Ini yang bawah Bu Alia. Oh iya. Ini karena Bu Alia pakai akun belajar.id ya Bapak Ibu. SMA, jadi selalu seperti ini. Nah, itu sebenarnya biar aman sih Bapak Ibu. Nah, bentar. Ini Bu Alia klik lagi yang SMA tadi, klik segitiga tadi. Oke, nah anyone with the link-nya. Bawah sendiri, iya. Ya ini nggak bisa nggak bisa ditampilkan. Oh, muncul kok di sini muncul. Oh iya kah? Di sini muncul. Pian klik ya. Oh, pantas. Oh iya ketutup bentar-bentar. Pantas nggak? Mana ini dicari? Ini one with link. Nah ini. Kemudian sebagai viewer aja. Jadi kami sebagai viewer aja ya Bapak Ibu. Jangan editor ya Bapak Ibu. Kalau kamu jadi editor nanti kami bisa hapus. Viewer aja. Lalu copy link. Itu dicari tulisan anyone mana gitu tahunya ketutup. Ya maaf ya Bapak Ibu, ada drama. Nah, jadi tadi kan linknya sudah di copy tuh, lalu dipastekan ke sini. Nah, jadi kami bisa lihat Bapak Ibu sudah melakukan pengimbasan seperti itu. Iya, terima kasih Ibu. Oke. Nah, lalu untuk kan ini untuk tugas ya Bapak Ibu, lalu kan Bapak Ibu juga diminta pengimbasan ya. Nah, jadi yang satu ini mohon diperhatikan. Nah, jadi kan Bapak Ibu diminta pengimbasan. Nah, jadi Bapak Ibu setelah melakukan pengimbasan dan sudah mengisi di sheet di sini tadi ya.
Nah, Bapak Ibu buka yang ini. Jadi kalau yang tadi itu laporan ke kami, yang ini Bapak Ibu laporan langsung ke Quizizz. Kenapa harus laporan langsung ke Quizizz? Agar terekam di sana bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pengimbasan. Lalu Bapak Ibu juga akan didaftarkan akun supernya dan peserta Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat. Nah, itu di sini. Jadi Bapak Ibu klik yang ini, yang formulir laporan bukti pengimbasan. Itu diklik. Nah, lalu Bapak Ibu isi di sini. Nah, nama lengkap Bapak Ibu, tulis email, provinsi, kabupaten kota tempat mengajar, peserta pelatihan boleh rekan guru satu sekolah atau guru dari berbagai sekolah. Nah, lalu pelatihan dilakukan pada tanggal berapa aja, lalu tanggal hari ini tanggal berapa, ya bisa Bapak Ibu lihat lagi nanti di formulirnya. Nah, lalu estimasi peserta yang hadir. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu melaksanakan sendiri pengimbasan, berarti misalnya pesertanya 20 ya tulis 20. Kalau peserta 10 ya tulis 10. Tapi misalnya dalam satu sekolah nih, Bapak Ibu ada 2 orang yang ikut TOT ini. Dan misalnya guru di sekolahnya ada 20 misalnya, berarti bagi masing-masing. Jadi Ibu isi di sini 10. Nanti teman Ibu juga mengisi 10 gitu. Ya, Bapak Ibu seperti itu. Jadi dibagi 2. Kalau Bapak Ibu sendiri ya sendiri aja langsung masukkan semua jumlah peserta. Kalau ada lebih dari 1 ya berarti berbagi gitu. Ya Bu, sekalian mumpung penjelasan sampai di situ Bu, saya bisa bertanya Bu? Ya, silakan. Ya, ini berkaitan dengan peserta imbas ya. Kayak contohnya kita nih 2 orang guru nih yang ikut kegiatan ini sekarang nih, kegiatan seperti itu. Lalu guru kita cuma 15 orang, kurang 2, 13 orang. Ya. Apa nih Bu? Ya, jadi silakan Bapak imbaskan dulu. Jadi berdua imbaskan dulu ke 15 orang itu, 13 orang itu. Jadi sisa 7 gitu ya. Lagi yang belum. Nah, Bapak bisa cari di luar sekolah Bapak. Yang penting guru gitu. Oh iya. Artinya kita ngambil dari SMP juga bisa ya? Boleh banget. Oh iya. Sampai dari TK juga boleh ya Bu ya? Ya kita yayasan nih Bu. Nah, kalau yayasan kumpulin semua bisa Pak. Ya Bu. Kalau Bapak mau mengumpulkan satu yayasan untuk diimbaskan boleh. Oh iya. Saya kira sistemnya perjenjang, kalau SMA ya SMA, SMP-nya ya SMP. Pokoknya yang penting guru, Pak. Oh iya Bu ya. Nah, lalu kan ini nanti peserta pengimbasan Bapak Ibu juga buat tugas, kan dapat sertifikatnya 32 JP ya, masa nggak ada tugasnya gitu. Nah, jadi nanti dilihat peserta Bapak Ibu yang lulus berapa orang, nanti ditulis di sini. Lalu upload foto, lalu kalau ada link lain misalnya Google Drive tadi yang sudah Bapak Ibu taruh di Google Sheet tadi bisa ditaruh di sini juga. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, apakah sertifikat peserta ini akan dikustomisasi? Jawab aja tidak. Ya, kenapa? Agar Bapak Ibu nggak usah bikin sendiri sertifikatnya. Kalau Bapak Ibu bikin jawab ya, nanti Bapak Ibu disuruh bikin sendiri sertifikat. Jadi jawab aja tidak. Jadi nanti sertifikatnya langsung dari Quizizz. Nah, bagaimana supaya peserta Bapak Ibu dapat sertifikat? Nah, ini perhatikan ya Bapak Ibu. Oke. Jadi kan tadi Bapak Ibu sudah isi formulir laporan ya, laporan. Nah, nanti pada saat selesai pengimbasan, kalau peserta Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan tugas, Bapak Ibu berikan link yang ini, yang C ini. Kepada pesertanya. Jadi bukan Bapak Ibu ini yang isi nanti pesertanya. Jadi misalnya sudah selesai, setiap peserta itu selesai mengerjakan tugas, Bapak Ibu berikan link ini, suruh mereka mengisi. Jadi nanti otomatis
sertifikatnya akan muncul di link ini. Jadi mereka download sendiri. Seperti itu. Mungkin nanti kita buatkan juga topiknya aja ya Bu Alia, biar Bapak Ibunya nggak bingung ya untuk Iya. dua link ini ya. Nanti jadi Bapak Ibu pastikan pesertanya juga mengerjakan tugas ya Bapak Ibu untuk mendapatkan 32 JP itu, seperti itu. Oke, Bu Hana. Iya, silakan Pak. Ya, sebentar. Yang untuk peserta tadi yang katanya dapat sertifikat, bentuk tugas mereka itu sama kayak tugas kita ini ya berarti? Bikin Ya, juga. membuat, memainkan dan mendownload. Sebenarnya tugasnya itu ya Bu Alia ya, rangkaiannya. Iya, rangkaiannya. Ya. Tapi untuk membuktikan bahwa mereka itu sudah melaksanakan, tadi ada nggak link untuk mereka itu, Bu? Melapor. Mereka nanti akan laporan secara pribadi ya Bu Ayat, dan nanti akan langsung dicek kuisisnya dari pihak kuisis Bapak Ibu. Jadi nanti yang memberikan sertifikat, jadi kalau misalnya pesertanya pun mungkin bohong gitu ya Bu Alia ya, karena menggunakan email lain atau ini game orang lain di copy paste, nanti pihak kuisis yang akan menentukan layak atau tidak peserta itu mendapatkan 32 JP. Jadi nanti Bapak Ibu menginformasikan kepada peserta untuk link yang mereka bagikan itu adalah link yang dengan akun mereka pribadi. Memang benar-benar mereka buat sendiri begitu, Pak. Ya, nanti berarti untuk kan mereka kan lapor gitu. Link Iya. untuk mereka lapor itu di Ada. mana, Bu? Ada, Ada. tadi ditunjukkan Bu Alia tadi, Bukan, Pak. Bu, ya. Oke. Yang ini. Oh, yang itu tadi, yang C itu tadi ya? Iya, Yang- yang Oh iya, oke. Ya, makasih Bu. sama-sama. Nanti kita pindahkan ke Google Classroom ya Bu Alia ya. Iya, nanti saya buatkan lagi juga videonya untuk Iya. yang tidak bergabung di sini. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Mungkin sudah terjawab ya beberapa pertanyaan. Jadi yang masih mengganjal pengimbasannya itu seperti apa? Pesertanya nanti yang buat sertifikat siapa? Nah, ini semoga sudah menjawab ya Bapak Ibu dari penjelasan kami berdua. Tapi kalau masih ada pertanyaan silahkan. Nanti kita zuhur, kita akhiri ya Bu Alia ya. Iya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi. Jadi tidak harus Bapak Ibu misalnya dari jenjang SMP terus ke SMP, enggak. Kalau ada temannya dari SD juga silahkan. Kemudian tentang akun belajar.id Bu, kalau pesertanya tidak memiliki atau memang belum download Bu, ya pakai akun Gmail. Tapi informasikan ya Bapak Ibu ya, karena akun belajar.id ini memang sangat-sangat ini ya, banyak kelebihannya seperti itu. Jadi penyimpanannya sudah tanpa batas, gratis lagi, dan memang disediakan oleh pemerintah. Jadi sayang kalau tidak kita manfaatkan. Tanya Bu Hana. Ya, silakan Pak Reza. Kalau tadi kan kita pengimbasan Bu ya, selesai gitu, pengimbasan misalnya kita udah bikin laporan. Ternyata pesertanya itu mereka nggak bikin tugasnya. Artinya kita tetap dapat ini nggak sama ini kuisis? Dapat. Ini kan kita, karena Bapak sudah melakukan pengimbasan. Nah, maksudnya gitu. Pesertanya yang tidak dapat sertifikat karena tidak melakukan tugas gitu aja Pak. Yang penting di laporan Bapak yang Bapak isi tadi ya Google Form itu lebih, itu 10 atau lebih gitu. Iya. Oh iya Bu. Jelas Bu. Oke, mantap, semangat Pak. Ibu, ya Bu Ika, silakan. Ya. Apakah itu isi sertifikat kita sama peserta kita itu sama ya Ibu? Bu? Beda Bu. Oh beda, ya. Beda. Terima kasih Bu. Nomornya nanti juga beda kok Bapak Ibu, tenang aja. Kalau Bapak Ibu nanti ada logo LPMP-nya Bapak Ibu. Oh iya, oh berarti Bu kalau misalnya peserta itu langsung dari kuisis, sedangkan kalau kami itu dari LPMP ya Ibu? LPMP dan kuisis juga ya Bu Alia, karena kita kerjasama seperti itu. Tenang, tetap ada tanda tangan Mas Imarnya kok.
ada tanda tangan Pak Umar, ada juga tanda tangan Kepala LPMP, jadi double, Bu. Lebih mantap tuh Ya, sertifikatnya tuh. Tanda tangan Bu Hana ada nggak, Bu ya? Ntar bertanya lagi, Bu, sekali, Bu. Mohon Ya, maaf. silakan, Pak. Nanya. Malu bertanya kan sesat di jalan nanti ya. Iya, Pak. Kalau tadi itu kan peserta yang kita imbas itu nggak melaksanakan, kita tetap ini. Artinya pengimbasan ini jadi syarat kita dapat sertifikat gitu, Bu ya, dari pelatihan ini gitu ya. Sertifikat dan akun super yang jelas, Pak. Oh, berarti kalau kita nggak melaksanakan pengimbasan juga nggak dapat sertifikat berarti ya. Sebenarnya sih dapat saja, Pak, tapi tidak berhak untuk akun supernya. Oh iya. Berarti dapat sertifikat kalau nggak, tapi kalau apa? Nggak pengimbasan nggak dapat akun super gitu, Bu ya. Ya, Oh, betul. iya. Karena sayang banget, Pak. Kita kan hanya diminta membagikan ke 10 teman saja loh, Pak. Dan kalau Bapak Ibu melakukan pengimbasan, itu juga Bapak Ibu berhak sebagai school teacher. Nah, kalau school teacher itu Bapak Ibu, selain yang pengimbasan yang wajib ini ya, nanti ke depannya Bapak Ibu juga bisa melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru lain, baik gratis ataupun berbayar. Betul. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin pelatihan berbayar gitu, bisa. Kalau sudah punya dikukuhkan sebagai school teacher gitu. Oh iya, Bu. Jadi sebenarnya itu banyak kelebihannya, Pak. Kenapa kami meminta Bapak Ibu juga melakukan pengimbasan, karena itu pasti dapat gitu ya, Bu Alia ya, pasti dapat untuk akun supernya 4 bulan. Ibaratnya kita nggak usah beli. Kalau beli itu kan sebenarnya 300.000 untuk 1 tahun ya, Bu Alia ya, gitu, Pak. Ya, Bu. Per bulannya 30.000, 4 bulan sudah 120.000, lumayan. Pak Reja itu school teacher kami, Bu. Siap. Coba dekat ini Bu Alia nih, saya undang dia nanti apa? Jadi proses pengimbasan. Di Muara Tengah sana ya, Pak ya. Aduh lah. Ya, Oke, nanti, nah kalau misalnya nih Pak dari Muara Tengah kayaknya belum ada ya, Bu Alia ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Kuisis itu selalu ada pelatihan-pelatihan ya, Mbak Bu Alia ya. Jadi kami pun ikut online. Bahkan kalau kami dulu sebelum diterima sebagai trainer itu malah sudah ditanya Bapak Ibu, berapa peserta targetnya? Jadi kami menuliskan ratusan biar dapat seperti itu, biar diterima gitu. Jadi 10 itu saya rasa insya Allah sudah mudah banget Bapak Ibu. Kalau kami dulu kemarin awalnya malah ratusan seperti itu. Dan juga melaksanakannya secara gratis ya Bu Alia ya. Via daring, kemudian ke sekolah-sekolah seperti itu. Jadi pasti bisa Bapak Ibu. Ya Bu, makasih Bu. Semangat, Siap, Pak. sama-sama Pak. Oh, ja. Johor Dana. Oke Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada bisa kita akhiri. Satu lagi Ibu. Oh iya, silakan. Apakah boleh Kak, kan ada kemarin itu pertanyaan, apakah boleh kita mengimbaskan misalnya kan harus minimal 10 orang, misalnya hari ini 3 orang, nanti ada boleh kayak gitu, atau harus 10 itu kumpul sama-sama jam sama Ibu? Bisa didengar Ibu? Ya, boleh sih Bu, nggak harus 10 itu dalam satu kali ya Bu Alia ya, tapi nanti ngisi laporannya juga 2 kali. Oh iya, oh iya. Berarti Ibu berarti boleh misalnya hari ini 5, besok juga 5 gitu ya Ibu ya? Boleh. Oh iya. Asalkan selesai dalam 2 minggu, Bu. Ya, batas waktunya ya Bapak Ibu ya, kami berikan waktu 2 minggu. Karena apa? Karena kami setelah ini juga ada batch 2 dan batch 3 juga untuk Bapak Ibu yang lain di kabupaten lain. Jadi biar semuanya juga merasakan manfaatnya gitu Bapak Ibu. Ya, oke Bu, cukup Bu. Oke, siap, baik. Oke, kalau gitu terima kasih ya Bapak Ibu. Semoga sesi tambahan ini tadi membantu Bapak Ibu semua ya. Jadi
Semoga pengimbasannya juga berjalan lancar, dan bila ada kendala, silahkan Bapak Ibu kita bisa tetap chat di grup karena kami tetap menemani Bapak Ibu. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Silakan Bu Boleh Hanum. silahkan meninggalkan room.